Periode 1. Sejak zaman dahulu kala, umat manusia menggunakan berbagai bentuk alat optik, terutama cermin dan lensa. Ketika zaman Fir'aun digunakan sehari-hari oleh wanita. Pada 213 sebelum Masehi, Archimedes menggunakan cermin cekung untuk membakar armada Romawi yang mengepung Syracuse. Pada 273 sampai 330 sebelum Masehi, Euclid menemukan bahwa cahaya bergerak dengan garis lurus dan dapat mempelajari tentang pemantulan. Astronom Yunani terkenal Claudius Ptolemy telah menemukan fenomena refraksi sinar cahaya merambat dari udara ke air dan berhasil mengukur sudut-sudut kejadian dan sinar yang dibiaskan. Ibnu Hald pada 984 Masehi menulis risalah yang berjudul Cermin dan Lensa, kemudian menemukan hukum refraksi. Ibnu Hald juga menggunakan hukum tentang pembiasan cahaya untuk memperhitungkan bentuk lensa dan cermin pada titik fokus yang berada di sebuah poros. Kamal al-Din al-Farisi telah berhasil merevisi teori pembiasan cahaya yang telah dicetuskan oleh para ahli fisika sebelumnya. Kamal al-Din al-Farisi juga memperkenalkan tambahan sumber pembiasan, yaitu di permukaan antara bejana kaca dan air. Dalam karyanya, al-Farisi juga menjelaskan tentang warna pelangi. Fisikawan terkemuka Ibn al-Haytham menulis tentang penyakit mata, dan paling berpengaruh banyak dengan pendekatan eksperimental refraksi, kamera obskura, cermin, lensa pelangi, dan fenomena optik lainnya. Penggunaan lensa korektif untuk penglihatan diciptakan sejak abad pertengahan oleh Roger Bacon. Leonardo da Vinci pada 1452 sampai 1519 melakukan pengamatan tentang optik fisiologis mengenai manusia. Periode 2. Tahun 1550 Masehi sampai 1800 Masehi. Pada tahun 1608, Hans Lippershey mengklaim bahwa dirinya adalah orang pertama yang menemukan teleskop, yaitu dengan perbesaran 3 kali lipat menggunakan lensa cembung dan juga lensa cekung. Tahun berikutnya, Galileo dapat mempelajari perangkat teleskop Lippershey tersebut sehingga berhasil membuat teleskop sendiri dengan perbesaran 20 kali lipat. Pada tahun 1611, desain teleskop Galileo disempurnakan oleh Kepler dengan menggunakan 2 buah lensa cembung sehingga bayangan yang dihasilkan adalah terbalik. Kemudian, tahun 1676, Anthony van Leeuwenhoek, seorang ilmuwan asal Belanda, membuat mikroskop dengan lensa gabungan dari lensa objektif dan okuler. Periode 2 ini juga menjelaskan tentang sifat korpuskular cahaya dari Newton yang didasarkan pada asumsi bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel yang dipancarkan oleh luminuritas tubuh dan terdeteksi oleh mata. Setiap warna tersebut merupakan komponen dasar cahaya dan tidak dapat dianalisis menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Kemudian ada fenomena refleksi, yaitu ketika sebuah partikel cahaya mencapai permukaan pantulan, kecepatannya adalah dibalik ke arah 11 lurus permukaan, sedangkan arah tangensialnya ke permukaan adalah konstan. Fenomena refraksi yang jika diasumsikan bahwa kecepatan cahaya adalah konstan dalam media optik tertentu, kecuali partikel tersebut mendekati antar muka dua media yang memiliki indeks bias yang berbeda. Fenomena interferensi cincin Newton yang terlihat pada lensa plano cembung dengan permukaan datarnya yang sedikit cembung. Dalam cahaya putih, cincin berwarna pelangi karena panjang gelombang yang berbeda mengganggu di lokasi berbeda. Sifat gelombang cahaya Huygens.
Setiap titik muka gelombang menjadi pusat emisi sekunder. Dengan cara ini, bagian depan gelombang setiap saat menjadi selubung gelombang sekunder pada waktu tertentu. Berikut ini model gelombang refraksi dari sifat gelombang cahaya Huygens. Periode 3. Pada periode 3 ini merupakan periode tersingkat dalam sejarah perkembangan optik. Periode ini munculnya fisika klasik. Perkembangan teori cahaya pada masa ini ditandai dengan kebenangan teori perkembangan optik pada periode 3. Thomas Young melakukan percobaan bahwa Thomas percaya cahaya terdiri dari gelombang. Thomas beralasan bahwa beberapa jenis interaksi akan terjadi ketika dua gelombang cahaya bertemu. Etienne Louis Malus melakukan pengamatannya di Paris pada tahun 1808. Hasil pengamatannya adalah cahaya dapat terpolarisasi oleh refleksi. David Brewster pada tahun 1814, Brewster menunjukkan bahwa ada hubungan antara sudut kejadian di mana sinar cahaya yang dipantulkan dari sebuah interface benar-benar terpolarisasi, dan mendapatkan penemuan menjadi hukum Brewster. Dominique Jean-Francois Arago bekerja sama dengan Augustin Jean Fresnel dan menemukan bahwa dua berkas cahaya terpolarisasi dalam arah tegak lurus, tidak mengganggu dan menghasilkan pengembangan dari gelombang cahaya transversal. Augustin Jean Fresnel menemukan suatu penemuan lensa cembung yang kita kenal sekarang adalah lensa Fresnel. Lensa cembung tersebut dibutuhkan untuk membuat bayangan sehingga berkas cahaya akan tampak mengumpul dan memiliki suatu intensitas yang cukup kuat. Bersama Fresnel, hasil pengamatan perilaku gelombang cahaya ketika merambat antar medium yang mempunyai indeks yang berbeda. Michael Faraday meneliti cahaya dengan gejala elektromagnetik yang diusulkan oleh William Thomson sebelumnya. Seberkas cahaya terpolarisasi oleh bidang yang dilewatkan sejenis kaca yang terletak di antara dua kutub magnet. Bidang polarisasi cahaya tersebut ternyata berputar, dan ini merupakan efek Faraday. Periode 4 tahun 1887 sampai 1925 Masehi. Periode keempat ditandai dengan perkembangan ilmu dan rekayasa optik yang menjadi sangat populer. Periode keempat ini, penemuan terbesar yaitu efek fotoelektrik dan serat optik. Efek fotoelektrik ditemukan oleh Heinrich Rudolf Hertz pada tahun 1887. Hertz melakukan eksperimen yang terdiri dari dua plat logam yang terhubung dengan sumber tegangan dan terletak dalam ruang. Hasil eksperimen menunjukkan intensitas cahaya yang diberikan maksimum dan elektron tidak muncul dalam plat. Pada tahun 1930-an, ilmuwan Jerman melakukan eksperimen untuk mentransmisikan cahaya melalui media yang disebut serat optik. Pada tahun 1958, para ilmuwan Inggris mengusulkan prototipe serat optik yang modelnya terdiri dari gelas inci yang dibungkus oleh gelas lainnya. Pada 1960-an, perubahan di Asia yaitu ketika para ilmuwan Jepang berhasil membuat jenis serat optik yang mampu mentransmisikan gambar. Pada tahun 1905, Einstein menerbitkan teori relativitas khusus dan menjelaskan mengenai efek fotoelektrik, bahwa cahaya adalah terkuantisasi yang kemudian dikenal sebagai foton. Pada 1915, Einstein menerbitkan teori relativitas umum yang diprediksi pembengkakan sinar cahaya yang melewati medan gravitasi. Pada 1916, Einstein mendapatkan pemahaman mengenai laser. 25 sampai sekarang. 1926, Michelson melakukan percobaan menentukan kecepatan cahaya menggunakan jalan cahaya dengan panjang 35 km dari Gunung Wilson Observatorium ke Gunung Antonio. Ia menemukan nilai
299,796 km/detik. Kemudian pada tahun 1939, Walter Gaston menggambarkan filter gangguan transmisi, dan pada tahun 1948, Dennis Gabor menggambarkan prinsip-prinsip rekonstruksi Weston, kemudian menjadi dikenal sebagai holografi. Pada tahun 1958, Arthur dan Charles menerbitkan sebuah makalah yang berjudul Maser Infrared dan Optical. Prinsip maser diperluas ke daerah yang terlihat dari spektrum memunculkan apa yang kemudian dikenal sebagai laser.